Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Ipang Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja, selalu dipermudah segala urusannya dan diberkahi segala aktivitasnya guys. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan coba bahas lagi mengenai titik action ya guys. Pokoknya lagi bahas terus yang namanya titik action. Karena memang ada informasi terus ya guys. Akhir-akhir ini memang lagi ada informasi terus dari pihak titik actionnya yang ada Twitternya. Nah, sebenarnya tadi akan saya gabungkan ya guys di video sebelumnya. Namun takutnya nanti videonya terlalu panjang jadi saya pisahkan ya guys. Nah, untuk informasi yang akan saya sampaikan ini seperti apa, tonton video ini jangan di-skip-skip biar tidak gagal paham. Nah, sekarang saya sudah berada di tampilan akun dari titik actionnya untuk Tantin Group ya guys. Nah, informasinya itu 14 jam yang lalu, ini juga 14 jam yang lalu ya guys. Jadi ini sama yang paling atas ini juga isinya sama ya guys. Jadi saya coba langsung buka aja untuk informasinya seperti apa. Saya terjemahkan terlebih dahulu biar bisa sama-sama memahami ya guys. Nah, ini untuk informasinya seperti ini. Pengumuman waktu peluncuran resmi titik exchange, waktu berakhirnya perpanjangan KYC lanjutan, dan waktu perdagangan global CTC. Pengguna titik yang terhormat, terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda yang berkelanjutan terhadap titik exchange. Untuk memastikan pengalaman pengguna dan pengoperasian platform yang stabil, pengumuman berikut dibuat mengenai perluasan sertifikasi KYC tingkat lanjut, pengaturan pembukaan transaksi CTC, dan peluncuran platform. Nah, jadi ini hubungannya itu KYC terus ya guys. Jadi memang masih banyak dari teman-teman yang belum lulus untuk melakukan KYC kedua ataupun belum melakukan ya guys, karena mungkin terkendala untuk loginnya ataupun untuk dapat kode OTP-nya nggak bisa, pokoknya macam-macam ya guys. Nah, di sini pokoknya diinformasikan terus mengenai KYC-nya ya guys. Nah, untuk yang pertama ini, waktu peluncuran resmi titik exchange tetap tidak berubah. Titik exchange akan resmi diluncurkan pada 8 Mei 2025. Ketika fungsi perdagangan spot serta penyetoran dan penarikan platform akan dibuka sepenuhnya. Nah, di sini dari teman-teman itu banyak yang beranggapan itu nanti di tanggal 8 Mei 2025 itu koinnya sudah bisa dicairkan ya guys. Jadi ada yang beranggapan seperti itu, ada yang ya intinya koinnya sudah bisa dicairkan, bisa di withdraw, bisa di rupiahkan seperti itu ya guys kurang lebihnya. Nah, untuk pemahaman saya ini bukan peluncuran resmi untuk koinnya ya guys, tapi melainkan untuk titik exchange-nya yang secara keseluruhan itu sudah dibuka ya guys. Jadi sudah bisa untuk melakukan penyetoran ataupun penarikan. Nah, untuk teman-teman bisa dicoba ya guys, tapi saya tidak menyarankan untuk teman-teman mencoba melakukan penyetoran ataupun transaksi lah, kurang lebihnya seperti itu. Intinya dari informasi yang nomor satu ini, untuk aplikasi titik exchange ini sudah dibuka, untuk penyetoran dan penarikan sudah bisa dilakukan ya guys, kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya lanjut lagi yang nomor 2, perpanjangan sertifikasi KYC lanjutan untuk mengatasi pertumbuhan pengguna yang tidak terduga dan mengoptimalkan pengalaman audit. Batas waktu sertifikasi KYC lanjutan diperpanjang hingga pukul 23.59 UTC+8 pada tanggal 15 Mei 2025. Nah, ini sudah sering saya informasikan ya guys. Pengguna yang telah mengirimkan aplikasi akan ditinjau dan diproses secara berurutan. Pengguna yang belum menyelesaikan sertifikasi harus menyerahkan informasi mereka sesegera mungkin untuk memastikan partisipasi mereka berikutnya dalam airdrop dan transaksi CTC. Nah, seperti itu ya guys. Lanjut lagi yang nomor 3, petunjuk perdagangan daring CTC.
Mata uang CTC akan dibuka secara seragam untuk perdagangan setelah tinjauan pengguna KCC tingkat lanjut selesai. Waktu spesifik akan diumumkan secara terpisah. Nah, jadi diingatkan lagi ya guys, intinya untuk masalah KYC yang tingkat lanjut ataupun KYC yang kedua di titik exchange-nya itu untuk teman-teman semua para pengguna untuk segera melakukan ataupun menyelesaikan KYC-nya ya guys. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Airdrop CTC akan didistribusikan ke akun pengguna atau dompet TT yang telah lulus sertifikasi KYC tingkat lanjut. Nah, jadi di sini sudah diinformasikan dengan jelas ya guys. Jadi koin CTC-nya itu akan didistribusikan ke akun kita masing-masing kalau akun kita sudah melakukan KYC yang kedua, yang setelah lulus KYC tingkat lanjut ya guys. Jadi kalau teman-teman masih di proses KYC yang pertama doang, belum melakukan KYC yang kedua, itu secara teorinya itu tidak akan didistribusikan ya guys untuk koinnya. Jadi untuk syaratnya teman-teman harus lakukan KYC yang kedua. Nah, untuk KYC yang kedua itu masih ada waktu, masih ada kesempatan sampai tanggal 15. Teman-teman yang belum diselesaikan sesegera diselesaikan ya guys untuk KYC yang kedua ya. Lanjut lagi, setelah online, pengguna dapat melakukan transaksi CTC melalui aplikasi TT Exchange atau TT Wallet. Nah, jadi secara teori ini kita nggak diwajibkan ya guys untuk download aplikasi lagi yang namanya TT Wallet ya guys. Nah, di aplikasi TT Xmart-nya itu di tampilan awalnya itu sudah ada apa namanya, intinya menu untuk kita download aplikasi TT Wallet ya guys. Nah, ternyata di informasi ini secara pemahaman saya itu tidak wajib ya guys. Secara teori itu tidak wajib karena untuk melakukan transaksi CTC itu bisa kita lakukan di aplikasi TT Exchange ya guys. Jadi di TT Exchange bisa, di TT Wallet bisa. Terserah teman-teman, kalau mau pengen download TT Wallet ya gak jadi masalah, kalau nggak download ya juga nggak apa-apa ya guys. Jadi secara teorinya seperti itu. Jawaban, perlindungan hak pengguna untuk mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan pengertian Anda. Platform akan menyediakan langkah-langkah perlindungan berikut. Yang pertama, menambah jumlah personil audit untuk mempercepat pemrosesan permohonan KYC. Yang dua, pengumuman kemajuan peninjauan KYC secara real time untuk memastikan transparansi informasi. Tiga, pengguna yang menyelesaikan sertifikasi terlebih dahulu akan berhak untuk berpartisipasi dalam airdrop tambahan token lainnya dan menerima hadiah kesejahteraan di masa mendatang. Nah, ini bisa diartikan sendiri ya guys. Nah, terus yang nomor 4 harusnya ini ya guys, ini 3, ini langsung 5 ya, nggak masalah ya guys. Catatan khusus, penyesuaian ini hanya melibatkan jam buka sertifikasi KYC lanjutan dan transaksi CTC dan tidak mengaruhi peluncuran TT Exchange secara keseluruhan dan pembukaan fungsi platform. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda. Kami akan terus menyediakan layanan aset digital yang aman, transparan, dan nyaman. Tim Operasional Pertukaran TT 8 Mei 2025. Nah, jadi seperti itu ya guys untuk informasinya. Jadi bagi teman-teman yang beranggapan pada tanggal 8 Mei ini untuk koin CTC-nya itu bisa dicairkan, bisa diuangkan, itu teman-teman bisa baca sendiri ya guys di informasi yang ada di Twitternya, bahwasanya untuk koin CTC-nya itu belum di listing, melainkan untuk di tanggal 8 Mei itu untuk TT Exchange-nya yang sudah secara keseluruhan sudah dibuka untuk perdagangannya guys. Jadi kalau teman-teman mau melakukan penyetoran, terus mau beli koin di situ ataupun mau pokoknya transaksi lah di situ, itu sudah bisa dilakukan di aplikasi TT Exchange. Jadi secara teorinya seperti itu.
Namun sekali lagi saya tidak nyaranin untuk teman-teman melakukan penyetoran ya guys. Kembali lagi ke diri Anda masing-masing, riset secara mandiri kalau memang mau pengen mencoba ya silahkan, kayak gitu ya guys. Ya mungkin untuk informasi di video kali ini hanya seperti itu ya guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.